Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Allah, di dalam nama Yesus Kristus yang memanggil kami, yang memilih kami sesuai dengan nama kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Dan kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu yang memberikan kami hidup baru di dalam Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Tolong kami. Kuasai pikiran kami, hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Kami letakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi. Biarlah setiap ucapan yang keluar dari bibir mulut hamba, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus firman Allah yang hidup, kami sambut pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, tos kiri kanan dulu, bilang apa kabar. Yang belum selamat Paskah, ya selamat Paskah. Yang baru datang bilang selamat datang, gitu kan. Yang sudah lama gak ketemu, selamat ketemu, dan sebagainya. Ya sudah, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Apa kabarnya? Masih semangat? Wah, apakah kita harus kembali ke Cibubur lagi? Ya kan? Supaya kita makan pisang lagi? Wah, kita pakai helm, kita guling-guling? Semangat sekali lihat videonya ya. Wah, saya sampai terbahak-bahak lihat Opung Mary, mana Opung? Opung, wah salah makan pisang, mana Gaby itu? Wah, videonya siapa yang videoin itu? Wah, kan salah makan pisang-pisangnya kiri ke kanan. Wah, tetapi begitu semangat. Oke, dan saya juga bersyukur untuk Komsel Better 1, ya puji Tuhan kita dapat banyak ya, kurang lebih 5 amplop lah ya gitu kan. Wah, panitia sediakan berapa amplop kira-kira kemarin tuh? Ada 10 games kalau nggak salah ya. Wah, kita 5 amplop. Wah, tepuk tangan dulu Better 1. Wah, puji Tuhan 5 juta. Wah. Oke ya, bersyukur ya untuk keseruan yang luar biasa yang bersama-sama ya kita nikmati yang ada di Cibubur. Sungguh luar biasa. Yang belum mengikuti nanti tahun depan gak usah khawatir, bisa ikut panitia buat tempat lebih jauh lagi. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema besar yang diberikan oleh gereja Bapak Gembala kepada kita dalam minggu-minggu ini adalah saksi-saksi di sekitar kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi saya akan membahas subtemanya ya. Kita akan belajar bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kematian dan kebangkitan Kristus. Subtemanya di paling bawah, Pilatus menyalibkan kebenaran. Ya, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang dipilih, yang dipakai oleh Tuhan menjadi saksi baik di sekitar kematian bahkan kebangkitan Kristus. Nah, tema kita, subtema kita pada pagi hari ini adalah Pilatus menyalibkan kebenaran. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 11 hingga ayat yang ke-26. Sekali lagi, Matius pasal 27 ayat 11 hingga ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Kita bergantian sampai ayat yang ke-26. Saya baca judulnya, lalu ayat 11 saya baca, 12 dan kita bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Jemaat Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak.
Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang tadi saya katakan bahwa tema besar kita adalah berbicara tentang saksi-saksi yang ada di sekitar kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas subtemanya terkait dengan Pilatus menyalibkan kebenaran. Ini tema yang luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana di awal saya katakan bahwa Allah yang tinggal di surga memilih orang-orang, baik itu orang percaya, orang yang mengenal dia, bahkan orang yang membenci dia sekalipun, untuk terlibat di dalam karya Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan, ketika Bapak Gembala kasih tema ini, lalu saya merenungkan, kenapa Pilatus? Kenapa Tuhan membiarkan Pilatus hadir sebagai saksi terkait dengan penyaliban Tuhan Yesus? Bagaimana dengan nasib Pilatus? Apakah Tuhan tidak mengasihi Pilatus? Tapi itulah Tuhan dalam rencananya. Dia dahsyat, dia berkuasa, dia berdaulat, dan dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dia membiarkan Pilatus menyalibkan kebenaran. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ternyata ada hal-hal penting yang kita akan pelajari. Ternyata ketika Tuhan memanggil atau memakai Pilatus, ada hal-hal teologi atau doktrin yang kita bisa ambil di dalamnya. Bahkan ada juga hal-hal praktis yang perlu kita lakukan, tidak seperti yang dilakukan oleh seorang Pilatus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca di ayat 1, dikatakan di sana, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" dan seterusnya. Saya mengambil frasa atau kalimat di dalam teks ini, lalu saya mencoba menghubungkan dengan pengakuan iman rasuli yang selalu kita gaungkan dalam setiap akhir ibadah kita. Di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan begini, kalau saya memotong, ya, kita memotong dicoba silakan slide-nya. Dalam pengakuan iman rasuli, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Ini luar biasa. Lalu saya mengambil potongannya adalah Yesus di hadapan Pilatus. Ini sesuatu peristiwa yang luar biasa. Saya mengutip tokoh reformasi gereja John Calvin, katakan begini. Ketika Pilatus, ya, Yesus dibawa di hadapan Pilatus, bagi John Calvin ini sesuatu yang sangat mengejutkan. Ketika dia merenungkan Matius 27 ayat 1. Ketika Yesus dibawa di hadapan Pilatus,
John Calvin katakan ini suatu peristiwa yang sangat mengejutkan. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan keagungan dari anak Allah. Ini tidak sesuai dengan kemuliaan Yesus Kristus diperhadapkan, diseret, dibawa di hadapan pengadilan bangsa kafir. Tidak layak. Ini sesuatu yang mengejutkan. Bagaimana mungkin terjadi Yesus anak Allah yang berkuasa atas seluruh dunia ini harus diseret, dibawa, diperhadapkan di hadapan seorang hakim bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah Yahweh. Ini sesuatu yang sangat mengejutkan. Apalagi dikatakan oleh John Calvin. Dia katakan apa? Next. Dia katakan bahwa ya, ketika dia melihat terkait dengan Yesus dibawa di hadapan Pilatus, ketika dia dibawa di sana, Yesus harus diadili dengan tuduhan melakukan pelanggaran besar. Sesuatu yang begitu mengerikan. Anak Allah dibawa di depan pengadilan bangsa kafir, lalu dituduh melakukan pelanggaran besar, bahkan dengan ancaman hukuman mati, bahkan nanti dicap sebagai penjahat besar. Ditegaskan oleh John Calvin ketika dia merenungkan Matius 27 ayat 1. Bahkan di atas kayu salib yang terkutuk itu anak Allah tergantung. Satu peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan John Calvin katakan ini tidak boleh terjadi, ini tidak perlu terjadi. Tetapi apa yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, ini bukan sekedar para penulis Injil mau tuangkan, mereka mau memasukkan nama Pilatus di dalam kitab Injil. Bahkan di dalam Matius, di dalam Lukas, kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas begitu jelas, dia menjelaskan rentetan-rentetan peristiwa yang dilakukan di dalam kehidupan Yesus bersama-sama dengan Pilatus. Para penulis Injil kitab ya, yang kita baca ini bukan dengan kebetulan mereka mencatut nama Pilatus. Bukan sekedar ya udah pilih saja, tetapi ada hal-hal yang penting seperti yang tadi saya katakan. Kita akan pelajari paling tidak ada 2 hal terkait dengan masalah doktrin, masalah rohani kita, bahkan juga terkait dengan kehidupan praktis kita. Dari seorang yang membawa Yesus tergantung di atas kayu salib, sebagai orang yang kelihatannya terkutuk, tetapi di balik itu kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama kita lihat dari melalui kehidupan praktis sebagai orang percaya, saya dan saudara, kita akan belajar bagi kehidupan rohani kita. Yang pertama apa? Bagi kehidupan rohani kita atau masalah teologi kita, yang pertama adalah kehidupan dan kematian Yesus adalah fakta sejarah. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa Pilatus dicatat di dalam Injil? Karena ini benar-benar terjadi. Ya, bukan sekedar dibawa namanya, tidak. Tetapi berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan pemahaman kita bahwa kematian, kehidupan bahkan kematian Yesus Kristus selama dia di dunia adalah fakta sejarah. Maksudnya apa? Jadi ini bukan cerita ilusi, ya. Ini bukan cerita fiksi yang banyak orang katakan di luar sana. Bahkan ada para teolog liberal tidak mengakui apakah benar Yesus ada hidup di dunia ini. Para penulis Injil mau tegaskan, mencatut nama Pilatus karena apa? Supaya nanti ke depan orang-orang Kristen, pengikut Kristus paham bahwa Yesus yang kamu kenal itu pernah ada di dunia ini. Dia bukan cerita fiktif, dia bukan ilusi para rasul, dia bukan khayalan dan rekayasa dari para murid seperti yang dikatakan oleh tua-tua agama bangsa Yahudi. Jadi Yesus benar-benar ada di dunia ini. Jadi tidak salah Bapak Ibu menyembah dia, tidak salah Bapak Ibu menyembah dia, memuji dia, dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bangga Tuhan kita benar-benar ada di dunia ini. Bersyukur Tuhan kita benar-benar ada, kita kenal dia, bukan Tuhan yang kita cari di mana-mana. Ya orang pergi di lorong, di gunung-gunung mencari dewa Tuhan dan sebagainya. Tidak, tetapi dia benar-benar ada. Para penulis Injil mau tegaskan bahwa ini merupakan fakta sejarah yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Bagi Bapak Ibu yang pernah Holy Land bisa melihat ya, Bapak Gembala, Pak Andi, Pak Stephen, dan bapak-bapak lain, ibu-ibu yang lain yang nanti akan ke sana, bisa dibuktikan dengan fakta sejarah bahwa benar-benar Yesus
ada di dalam dunia ini. Lalu yang ketiga, kenapa Pilatus dicatat, ya dimasukkan namanya di dalam Injil-Injil ini? Karena apa? Ini merupakan mahakarya Allah dalam sejarah keselamatan. Jadi peristiwa penyaliban, penangkapan Yesus pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia, dan perlu dicatat dan perlu diketahui. Kita bangga bahwa Tuhan kita mau melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Komsel 2 ya, di Jamrut 2, Pak Yonis Simajuntak Jamrut 2, betul ya? Kasih firman Tuhan, saya katakan begini. Kenapa orang Kristen itu, orang selalu katakan, kenapa sih kalian orang Kristen begitu gampang hanya percaya Yesus lalu selamat? Kalian kata, enak banget sih gampang. Saya bilang iya. Kenapa gak gampang? Karena yang susah, yang sulit, semua sudah dikerjakan oleh Yesus. Dia mau menyerahkan dirinya, disalibkan. Tugas kita adalah hanya menerima, percaya Dia, dan mau mengikuti Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak harus pergi ke gunung-gunung lalu menyembah, mempersembahkan yang tidak ada pada kita, melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh, berkali-kali pergi berbuat amal sebanyak-banyaknya. Tidak perlu. Tetapi yang kita lakukan adalah kita mau sungguh-sungguh di dalam Dia, karena ini merupakan mahakarya Allah yang luar biasa di dalam sejarah keselamatan. Dan itulah yang kita dapatkan ketika kita belajar tentang bagaimana firman Allah yang mengatakan bahwa Pilatus yang membawa Yesus di tengah-tengah pengadilan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang berikut kita lihat. Ada orang katakan begini, nggak penting Yesus yang historis itu. Yesus mau ada atau tidak ada itu no problem. Tidak Bapak Ibu. Yesus yang kita percaya atau Yesus yang imanen itu yes. Artinya bahwa meskipun kita tidak melihat, tidak pernah bertemu dengan Dia secara kasat mata, itu iman kita. Karena Yesus benar katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Itu benar dan itu harus. Tetapi ketika Pilatus dicatat di dalam Injil Matius pasal 27, mau tegaskan bahwa Yesus yang historis juga penting. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Jangan katakan mau Yesus ada di dunia ini atau tidak ada, benar atau tidak, nggak masalah. Yang penting saya percaya Yesus. Tidak Bapak Ibu. Melalui Pilatus kita mau belajar bahwa Yesus yang imanen, yang kita percaya, yang memberikan keselamatan bagi saya dan saudara adalah yes dan amin. Tetapi saya juga percaya bahwa Yesus pernah hadir di dunia ini. Dia mau melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau Yesus tidak pernah hadir di dunia ini, maka sia-sialah pengorbanannya di atas kayu salib. Sia-sialah Dia dicambuk, sia-sialah Dia ditampar, Dia diludahi, memikul kayu salib yang berat, dicambuk. Begitu luar biasa. Kalau kita nonton film yang kemarin waktu ibadah Jumat Agung, lalu Ibu Gembala tayangkan film, dicambuk begitu luar biasa. Kalau kita katakan Yesus tidak masalah, Dia mau tidak ada kok, Bapak Ibu, berarti sia-sia pengorbanannya ketika Dia dicambuk. Jadi Pilatus mau membuktikan bagi saya dan saudara, mau mengajarkan bahwa Yesus adalah Yesus yang imanen, yang kita percaya. Tetapi Yesus juga adalah Yesus historis yang kita bangga melakukan perkara besar yang tidak mampu kita lakukan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu hal yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan rohani kita. Kenapa Pilatus ada di dalam tiap kitab Injil? Kenapa? Karena dengan adanya Pilatus mau memberitakan tentang klimaks karya keselamatan ada di dalam doktrin salib. Pilatuslah yang menggiring Yesus. Dia yang membawa dengan opini-opini yang ada. Kamu pilih yang mana? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Lalu mereka berseru, Yesus yang disebut Kristus itu. Bebaskan Yesus Barabas, salibkan Yesus. Menggiring Dia. Jadi melalui Pilatus kita melihat bahwa klimaks karya keselamatan ada di dalam doktrin salib. Bahwa salib yang dilakukan itu merupakan satu hal yang luar biasa. Semua yang Yesus lakukan di dunia ini sudah luar biasa, tetapi klimaksnya berada pada ketika Dia disalibkan. Ini terkait dengan doktrin. Maksudnya apa dari poin yang kedua ini?
Dari poin ini artinya bahwa ketika Yesus memilih berdiri dengan terbelenggu di hadapan Pilatus dan siap menerima hukuman disalibkan, artinya kita dibebaskan dari kutukan atau penghukuman. Ketika Yesus memilih dan Pilatus memberikan penawaran mau bebaskan yang mana, padahal kalau kita baca, Pilatus tidak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Dia bisa saja membebaskan. Dia bisa membuat keputusan dan tidak bisa terbantahkan. Tetapi dia mau mengikuti apa yang dikatakan oleh orang banyak. Artinya apa? Ketika Pilatus mengikuti apa yang dilakukan oleh orang banyak itu, ketika untuk mengikuti proses penyaliban itu, artinya kita dibebaskan dari kutukan dosa. Kita adalah orang-orang kutukan, tetapi dibebaskan oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita dibebaskan. Lalu yang kedua apa? Bisa tanpa takut mendekat secara bebas pada takhta suci Allah, karena sudah dibebaskan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya membaca bagian ini, Pilatus punya kewenangan yang luar biasa. Tetapi dialog-dialog yang membangun istilahnya pada perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Tetapi Allah menuntun dia, mengarahkan dia supaya masuk kepada proses ini. Karena supaya apa? Supaya kita bisa berdiri dengan berani di hadapan Allah. Ini membuktikan bahwa Yesus benar. Dia membawa kita di hadapan Allah dengan tidak penuh dengan dosa. Kalau kita masih berdosa, maka kita tidak bisa mampu berdiri di hadapan Allah. Yesus membawa kita, menggiring kita untuk bisa mampu berdiri di hadapan Allah. Maksud dari poin yang kedua adalah, kita lihat ketika Yesus memilih berdiri dengan terbelenggu di hadapan Pilatus, mengingatkan kita apa? Bahwa bagaimana mengerikannya kursi penghakiman Allah, Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus dibawa di hadapan Pilatus, ini mengingatkan saya dan saudara, begitu mengerikannya berdiri di hadapan penghakiman Allah. Pilatus sebagai contoh penghakiman terhadap orang berdosa. Bapak Ibu, ini belajar dari Pilatus terkait dengan masalah rohani kita. Pilatus memberikan contoh dan Yesus mengikutinya. Ini memberikan gambaran bagaimana mengingatkan saya, nanti suatu waktu kita akan berdiri di takhta pengadilan Allah. Ya. Dan begitu mengerikan, dan kita tidak akan pernah bebas dari sana jika Yesus tidak melakukannya. Ini Yesus kasih contoh. Jadi dia berhadapan di hadapan Pilatus, takhta yang mengerikan itu, banyak orang menuduh dia. Ini menggambarkan tuduhan-tuduhan. Iblis akan menuduh orang berdosa, kamu melakukan ini, kamu begitu, kamu begini, dengan segala macam dakwaan. Tetapi Yesus sebagai pembela kita, dengan berani, kita tadi katakan berani berdiri di hadapan takhta Allah, karena Yesus sudah melakukannya bagi kita. Ini masalah rohani kita. Jadi gak usah khawatir Bapak Ibu. Kalau sudah percaya Yesus, gak usah khawatir suatu hari nanti ketika berada di sorga, ketika berdiri di hadapan pengadilan Allah, dengan keyakinan bahwa kita mampu berdiri. Karena Yesus sudah membuktikannya. Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita semua, dengan hal yang luar biasa. Tetapi kalau masih berdosa, masih belum percaya tentang keselamatan, hari ini sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan supaya nanti berdiri di hadapan takhta penghakiman Allah gak takut, karena sudah punya keyakinan bahwa pasti diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Pasti diselamatkan. Yakin semuanya selamat? Yakin selamat? Harus yakin. Jemaat GKI Robot harus yakin bahwa pasti selamat. Sekali Yesus tetap Yesus. Yesus ada di hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdiri di atas takhta penghakiman Allah, kita tidak takut, kita tidak gentar ketika Yesus, karena Yesus sudah melakukannya ketika dia berdiri di hadapan takhta pengadilan Pilatus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, ketika Yesus berdiri di hadapan Pilatus, apa yang kita pelajari terkait dengan rohani kita, atau teologi kita, atau doktrin tentang kekristenan? Melalui Pilatus kita mengetahui tentang kebenaran.
Bapak Ibu kalau baca dalam Yohanes 18 ayat 38, bagaimana Yesus sudah menjelaskan ayat 37 lalu 38, Yesus jelaskan tentang dari mana asalnya, lalu dia membawa kebenaran. Tiba-tiba di ayat 38b, Pilatus katakan begini, apakah kebenaran itu? Kenapa Pilatus mempertanyakan hal itu? Dari Pilatus saya melihat bahwa ketika Pilatus mempertanyakan itu, artinya saya sebagai orang Kristen, saudara dan saya, kita belajar bahwa dunia tidak tahu tentang kebenaran, Bapak Ibu. Orang di luar sana masih terus mencari kebenaran. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan tentang kebenaran adalah apa? Maksudnya apa? Ya, mendefinisikan kebenaran. Kebenaran adalah begini, begitu, begini, begitu. Banyak sekali. Masing-masing punya persepsi, punya perspektif, punya pandangan. Ah tidak, menurut saya kebenaran begini, yang benarnya begini. Tetapi melalui Pilatus, Yesus mau tegaskan, kebenaran orang Kristen bukan tentang apa, tetapi tentang siapa. Jadi kebenaran orang Kristen itu bukan apa itu kebenaran, tetapi siapa itu kebenaran, yaitu adalah Yesus. Karena Yesus katakan, akulah kebenaran, akulah jalan dan kehidupan. Jadi kalau bertanya tentang kebenaran, gak usah bingung dalam kekristenan. Kekristenan kebenaran bukan tentang apa. Kalau tentang apa, banyak sekali agama di dunia ini. Banyak orang berbondong-bondong mencari tentang kebenaran supaya bisa selamat dengan cara mereka masing-masing. Tetapi kita bersyukur ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Yesus tidak menjawab. Karena kebenaran orang kafir, orang-orang di luar Tuhan, tahu tentang kebenaran adalah apa. Dan saya sungguh bersyukur ketika membaca bagian firman Tuhan ini. Jelas orang Kristen, teologi orang Kristen bukan berbicara tentang apa, tentang kebenaran, tetapi siapa itu kebenaran. Bapak Ibu boleh baca semua buku, semua kitab. Tidak ada satupun kitab suci yang berani katakan bahwa akulah jalan kebenaran. Hanya Alkitab kita yang berani katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Benar-benar luar biasa. Jadi Pilatus memberikan pemahaman-pemahaman teologis kepada saya, kepada saudara. Jadi bukan sekedar kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, Pontius Pilatus. Tidak. Tetapi yang pertama tadi kita belajar bahwa ternyata melalui Pilatus kita tahu bahwa ya Yesus adalah betul-betul historis. Betul-betul ada. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu yang perlu kita renungkan. Itu yang pertama terkait dengan hal yang kita pelajari dari Pilatus. Lalu yang berikut kita lihat, sekarang yang kedua adalah bagi kehidupan praktis. Wah Bapak Ibu kalau membaca tentang Pilatus, peristiwa di dalam Matius 27, lalu Bapak Ibu baca di Yohanes 18, semua itu banyak sekali hal praktis yang kita bisa ambil dari dia, yang tidak perlu kita lakukan. Tapi paling tidak saya ambil ada 3 hal yang kita mau lihat di dalam ini. Yang pertama apa? Jangan mudah dipengaruhi atau dihasut. Ini hal praktis. Tadi di awal saya katakan Pilatus ini punya power untuk memutuskan Yesus ini benar atau salah. Dia hakim, dia berkuasa. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat 27, pasal 27 ayat 20 sampai 22, mudah dihasut. Ya kan? Sudah mau yang mana? Bebaskan saja Barabas. Itu ya. Ini luar biasa. Yang pertama adalah jangan mudah dipengaruhi atau dihasut oleh siapapun itu. Berdirilah atas pendirian. Ayat ini 20 sampai 22 mau memberikan pengertian begini. Ini menunjukkan adanya bahaya hasutan. Ya saya tidak katakan bahwa kita di sini ada orang yang selalu menghasut supaya ayo kita buat ini, kita itu, kita ini, tidak. Tetapi ada hal praktis yang kita mau ambil. Ya. Di dalam pasal 27 ayat 20 sampai 22 memberikan yang pertama adalah ya kalau berani menghasut ada bahaya Bapak Ibu. Ya bahayanya luar biasa. Orang yang tidak bersalah harus menjadi korban. Meskipun ini dalam rencana Allah Bapak Ibu. Ya. Ketika dihasut dengan suara banyak. Jadi ketika belajar tentang ini ternyata yang disebut dengan demokrasi juga nggak selalu benar, ya kan?
ketika membaca tentang ini. Suara terbanyak juga belum tentu benar. Betul Bapak Ibu ya? Yesus disalibkan karena suara terbanyak. Gitu kan? Karena hasutan, suara terbanyak. Kalau mau ngikut gayanya, wah Yesus harus bebas kalau menurut hukum. Dia tidak bersalah. Tetapi Yesus dihukum karena suara terbanyak, karena hasutan. Karena hasutan. Berhati-hati dengan kata-kata yang membangkitkan ketidaksenangan dan kebencian terhadap orang lain. Ini luar biasa. Mereka teriak apa? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang Israel yang tidak tahu apa-apa, mereka juga terlibat di dalamnya. Orang-orang Israel yang Yesus ketika masuk di Yerusalem yang berteriak Hosana, orang-orang itu juga yang berteriak apa? Salibkan dia. Karena apa? Bahaya dari hasutan. Pilatus yang tidak mengerti apa-apa tentang bagaimana orang-orang Yahudi dipengaruhi dan melakukan apa yang mereka suruh. Jika termasuk orang yang suka menghasut, maka tidak berbeda dengan imam-imam kepala menjadi alat setan. Ini masalah praktis yang perlu kita ambil dari Pilatus. Jika kita termasuk dari orang-orang yang begini, maka kita tidak jauh berbeda dengan para imam. Dan kita menjadi korban seperti Pilatus. Hal-hal sederhana, begitu banyak Bapak Ibu kalau baca di sini, ya. Kalau saya baca terkait dengan mimpi istrinya Pilatus, sudah tahu dikatakan ini orang benar, tetapi tidak mendengar apa kata istri, ya kan? Kalau Bapak Ibu baca ya, istrinya tulis surat kepada Pilatus, kasih buat Pilatus baca. Jangan engkau campuri urusan orang benar ini. Tadi malam aku nggak bisa tidur. Ya, Pilatus nggak mau dengar apa itu usul dari sang istri. Ya saya nggak bahas di sini tapi ya saya coba angkat lagi di dalam slide, tidak ada. Banyak sekali nggak peduli dengan istrinya, katakan, hei Pak itu jangan campuri. Tetapi Pilatus karena mudah dihasut tidak menghiraukan apa kata sang istri. Kalau Bapak Ibu membaca dalam buku-buku Kristen, salah satu yang paling terkenal itu Injil Nikodemus, ya itu kitab-kitab apokrifa, artinya buku-buku yang tidak diakui oleh Protestan, Kristen, ya. Dikatakan begini, kemungkinan besar melalui mimpinya istri Pilatus dia bertobat dan menjadi Kristen, tetapi itu tidak pasti. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah orang benar, tetapi Pilatus tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh istrinya, dipengaruhi karena hasutan. Jadi ini masalah praktis yang kita harus dengar. Jemaat Tuhan, ibu-ibu, suami-suami dengarlah usulan dari sang istri. Kita kepala keluarga, yes. Dalam bisnis, coba minta usulan istri. Ma, gimana nih? Kita rencananya begini. Kemana kita nih? Kita punya budget begini. Anak kita sekolah bagaimana? Butuh usul dari istri. Jangan katakan, jangan, sudah lu diam aja urusan dapur. Itu urusan gue. Tidak. Harus. Ya. Pilatus memberikan contoh-contoh praktis bagi kita. Tetapi ketika Pilatus tidak taat, tidak mendengarkan usulan istrinya, dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh para imam. Lalu yang berikut, kita lihat lagi. Yang kedua, berusahalah mencari, ya, mengetahui kebenaran yang baik. Pilatus sudah tahu bahwa Yesus adalah kebenaran itu. Orang yang tidak bersalah itu, dia pura-pura bodoh terkait dengan itu. Dia tidak mau tahu dengan kebenaran itu. Dia katakan begini, aku tidak dapati kesalahan orang ini. Bahwa Yesus tidak. Orang-orang itu katakan tidak. Dia sudah tahu Yesus tidak bersalah, tetapi dia kasih pilihan lagi. Seperti tradisi pada hari Paskah harus dibebaskan seseorang. Dia kasih pilihan lagi, mau Barabas atau Yesus. Dia sudah tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi dia memberikan pilihan. Ini hal-hal yang bagi saya keterlaluan. Dan sebagai orang Kristen, mari kita mengetahui tentang kebenaran itu. Kita mencari, kita belajar siapa itu kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Dalam sepanjang pengadilan Pilatus, ya, dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah, dia tahu. Tetapi dia tidak mau tahu dengan kebenaran itu. Itulah yang biasa saya dan saudara lakukan. Sudah tahu bahwa ini kebenaran firman Tuhan, dikatakan iya dan tidak boleh seperti ini, kita selalu melawan.
Ini hal praktis Bapak Ibu yang kita belajar dari Pilatus. Saya juga demikian, kadang-kadang gagal. Ya, rasa takutnya kepada orang banyak membuat dia tidak tahu tentang kebenaran. Kadangkala kita karena berpikir bahwa kita ini sedikit orang Kristen di sini, aduh nggak enak sama ini, kita takut. Saya tanggal berapa itu buat Pasca di SMP 10 Pedurenan. Ada siswa di sini kita SMP Pedurenan buat Pasca untuk siswa-siswi Kristen di sana. Habis selesai mau pulang, guru agamanya panggil tim. Bapak Ibu, kalau keluar satu-satu ya. Ini kami lagi buat kejahatan apa di sini, Bu? Takut. Takut sama siapa? Takut sama kepala sekolah semuanya, nanti kita dimarahin di sini. Orang Kristen seperti apa? Takut tentang kebenaran. Jadi dia suruh itu kami keluar dari ruangan itu satu-satu, baru sudah jauh dulu baru satu lagi. Ini saya bilang tidak, keluar rame-rame. Berani nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bilang di sekolah Bekasi ini gak ada yang lakukan Paskah. Ibu, saya sudah lakukan di SMP SD Negeri Bekasi ini sebanyak mungkin acara. Kemarin saya baru selesai dari SMP 16 Rawalumbu, 120 siswa untuk merayakan Paskah. Gak usah khawatir. Jadi jangan takut terhadap orang banyak untuk menyatakan kebenaran siapa itu Yesus. Anak-anak muda di sekolah kalian jangan pernah takut minder bahwa saya orang Kristen. Orang-orang tua berikan pemahaman kepada anak-anaknya. Kamu orang Kristen, jangan pernah takut, bangga menjadi orang Kristen. Itu penting. Kita belajar dari seorang Pilatus Bapak Ibu. Takut tentang kebenaran, padahal dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Lalu yang ketiga apa? Seringkali kita mengalami saat-saat di mana ketaatan pada firman Tuhan menuntut risiko. Iya, ada banyak. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Kita mau tahu, mau taat, atau kita abaikan kebenaran itu? Kalau kita abaikan kebenaran itu, maka kita seperti Pilatus. Kita tahu jangan seperti ini. Terkait dengan persembahan, persepuluhan, saya tidak bahas tentang hal itu, tetapi hanya firman Tuhan memberikan risiko-risiko yang harus menuntut ketaatan kepada kita. Mengasihi istri, mengasihi suami, taat melakukan apa yang Tuhan mau. Kadangkala kita melawan, bukan ini, bukan itu. Kalau kita tidak taat tunduk kepada kebenaran, maka ya kita seperti Pilatus-Pilatus baru dalam kehidupan ini. Sudah tahu tentang kebenaran, tetapi kita tidak mau melakukan. Jadi kita belajar tentang saksi-saksi di sekitar kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus. Salah satunya adalah Pilatus. Ada banyak hal bisa kita angkat, kita melihat. Lalu yang ketiga, next, jangan mencuci tangan. Ini bukan masa COVID Bapak Ibu ya. Saya bukan tidak mengajar bahwa jangan cuci tangan habis makan, bukan. Salah satu hal yang menarik dalam kisah Pilatus adalah mencuci tangan. Ketika dia menyerahkan Yesus kepada orang banyak, dia bilang bawa, lalu dia mengambil air, lalu dia mencuci tangan. Ya, itu sesuai dengan firman Tuhan di dalam Ulangan dan juga di dalam Mazmur terkait dengan bagaimana bahwa para imam atau orang-orang itu melakukan tindakan bahwa mereka tidak terlibat di dalamnya. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tetapi ya, ini memang merupakan tradisi seseorang yang tidak bersalah, itu dalam Ulangan 21 ayat 6, lalu dalam Mazmur 26 ayat 6. Tetapi dalam kasus Pilatus, ya, dalam kasus Pilatus bukannya ia tidak ikut apa-apa, tetapi hal ini adalah tanggung jawabnya dan ia tidak bisa lepas begitu saja ketika dia mencuci tangan. Ketika dia katakan ambil Yesus, salibkan dia, lalu dia mencuci tangan, aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Lalu orang Israel katakan biarlah darah itu ya kami yang tanggung bersama dengan anak-anak kami. Cuci tangan Pilatus tidak ada gunanya sama sekali Bapak Ibu. Dia tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan dia membawa Yesus, mengiring Yesus masuk ke dalam penyaliban. Tidak bisa dilepaskan. Jadi jangan terlalu gampang berkata apa? Itu bukan urusan atau tanggung jawab saya. Dalam pelayanan, jangan pernah berkata itu bukan urusan saya. Itu kan urusan Bapak Gembala sebagai Bapak Gembala.
Itu kan urusan ibu gembala sebagai ibu gembala. Itu kan urusan BPJ. Itu kan urusan ketua komsel. Itu kan urusan panitia. Saya kan hanya jemaat biasa. Tidak Bapak Ibu. Dalam urusan pelayanan, itu urusan kita. Itu kan anaknya tetangga, bukan urusan saya. Itu kan dia sudah besar, bukan urusan saya. Ya itu keputusan dia mau tinggalkan Yesus. Itu kan urusan dia. Tidak. Tanggung jawab Bapak Ibu ada di dalam. Jangan pernah mencuci tangan lalu katakan, itu bukan urusan saya. Saudara terlibat di dalam semuanya. Karena panggilan Tuhan bagi saya dan saudara dalam pelayanan ini. Pelayanan yang ada di gereja ini merupakan tanggung jawab kita. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dengan sekuat tenaga yang Tuhan percayakan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, ada 3 kesimpulan yang saya coba tampilkan di sini. Yang pertama, Tuhan Allah akan memakai siapa saja untuk menyatakan maksud dan tujuannya. Pilatus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan maksudnya. Dia mau memberitakan tentang bahwa bagaimana Yesus secara imanen dan juga secara historis. Dia mau menyatakan bahwa melalui Yesus, klimaks karya Yesus ada di kayu salib. Melalui Pilatus, Allah mau menyatakan bahwa kebenaran orang dunia berbeda dengan kebenaran yang ada dalam kekristenan. Kebenaran di dalam orang dunia tentang apa itu? Tetapi kebenaran dalam Yesus Kristus adalah siapa? Jadi cari tentang kebenaran, temukan di dalam Yesus. Pilatus merupakan contoh di mana Allah mempermalukan hikmat dunia. Pilatus membawa Yesus untuk disalibkan menurut orang dunia adalah kebodohan. Merupakan suatu kutukan. Tetapi ketika Allah memakai Pilatus membawa Yesus sampai di atas kayu salib, memperlihatkan bahwa Allah telah melakukan karya besar untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga, kesimpulan kita, jangan menjadi Pilatus baru di dalam kehidupan. Katakan kiri kanan, hei jangan Pilatus. Bilang buat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan jadi Pilatus. Ya, jangan jadi Pilatus. Jangan menyangkal kebenaran. Jangan mudah cuci tangan. Jangan pura-pura tahu dengan kebenaran itu. Tetapi mari kita mau menjadi orang-orang yang menjadi saksi Kristus yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita adalah saksi-saksi Kristus yang memberitakan kebenaran bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Biarlah memberkati kita. Kita belajar dari tokoh pertama, saksi-saksi di sekitar kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang Pilatus. Bukan kebetulan Pilatus ada di dalam Alkitab, dicatat oleh Alkitab. Tetapi melalui Pilatus ada hal-hal doktrinal, ada hal-hal rohani yang kami pelajari. Bahwa Yesus benar-benar ada di dunia ini. Dan Yesus sudah berkarya begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan melalui Pilatus kami belajar hal-hal praktis. Bagaimana kami bertindak. Kami mudah tidak dipengaruhi. Kami mencari tahu apa itu kebenaran. Dan kami tidak mudah mencuci tangan, lepas tangan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai berbicara. Tuhan berkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan, baik yang di rumah ini, bahkan melalui live streaming YouTube kami. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Yesus berkati. Saya serahkan buat MC.